Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 18 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesuslah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 18 Januari tahun 2024 berjudul Yang Berkuasa untuk Menyelamatkan. Ayatnya terdapat dalam Zefania pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekarang Anda mungkin berpegang teguh pada kebenaran Anda, dan Anda mungkin berpikir bahwa Anda telah mencoba melakukan hal yang benar, dan bagaimanapun juga Anda akan diselamatkan dengan melakukan hal ini. Anda tidak dapat melihat bahwa Kristus melakukan semuanya. Saya harus bertobat dulu, kata beberapa orang. Saya harus pergi begitu jauh sendirian tanpa Kristus, dan kemudian Kristus menemui saya dan menerima saya. Anda tidak dapat berpikir tanpa Kristus. Anda tidak dapat memiliki kecenderungan untuk datang kepadanya, kecuali Dia menggerakkan pengaruh dan menanamkan roh-Nya ke dalam pikiran manusia. Dan jika ada seseorang di muka bumi yang memiliki kecenderungan terhadap Allah, hal ini disebabkan oleh banyaknya pengaruh yang bekerja dalam pikiran dan hatinya. Pengaruh-pengaruh tersebut menuntut kesetiaan kepada Allah dan penghargaan terhadap pekerjaan besar yang telah Allah lakukan bagi dia. Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa kita dapat bertobat oleh usaha kita sendiri, dan kemudian Kristus akan mengampuni. Tidak, tentu saja. Adalah kasih karunia Allah yang mengampuni. Perkenanan Allah lah yang oleh kuasa-Nya menuntun kita kepada pertobatan.
Oleh karena itu, semuanya adalah tentang Yesus Kristus, segalanya tentang Dia, dan Anda ingin mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Mengapa Anda tidak merespon lebih banyak ketika Anda bertemu bersama dalam pertemuan? Mengapa Anda tidak merasakan pengaruh Roh Allah yang menghidupkan ketika kasih Yesus dan keselamatannya dihadirkan kepada Anda? Itu karena Anda tidak melihat bahwa Kristus adalah pertama dan terakhir dan yang terbaik, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta dan penyempurna iman kita. Anda tidak menyadari akan hal ini, dan karena itu Anda tetap berada dalam dosa. Mengapa? Itu karena setan sedang bergulat dan berperang demi jiwa manusia. Setan melemparkan bayangan jahatnya ke arah yang menghalangi jalan kita, dan yang terlihat hanyalah musuh dan kuasanya. Alihkan pandanganmu dari kuasa setan kepada Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan sepenuhnya. Mengapa iman Anda tidak menembus bayang-bayang ke tempat Kristus berada? Dia telah membawa tawanan dan memberikan hadiah kepada pria dan wanita. Yesus akan mengajarimu bahwa setan menuntut setiap jiwa yang tidak bersatu dengan Yesus sebagai kepunyaannya. Dikutip dari buku Faith and Works halaman 72 dan 73. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Penting untuk kita pahami bahwa yang berkuasa untuk menyelamatkan adalah Allah Bapa. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku kedua, halaman 268 paragraf 2. Ketika kesulitan dan cobaan mengelilingi kita, hendaknya kita segera lari kepada Allah dan dengan penuh keyakinan mengharapkan pertolongan dari Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan dan berkuasa untuk melepaskan. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita? Melalui anaknya. The Review and Herald tanggal 29 November tahun 1898 paragraf 12 berkata, Allah telah memilih untuk tidak menyempurnakan apapun dalam rencana keselamatan tanpa kerjasama manusia dengan yang ilahi. Dia dapat menyelamatkan umat manusia hanya melalui putranya yang menggabungkan kemanusiaan dengan keilahian. Itu sebabnya, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terdengar suara Allah Bapa yang berbicara dari sorga, yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan tentang hal ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Youth Instructor, tanggal 1 Maret tahun 1874, paragraf 5. Guruh bergemuruh dan kilat menyambar dari langit yang terbuka, dan dari sana terdengar suara agung yang dahsyat berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kata-kata penegasan diberikan demi kepentingan para saksi pada saat pembaptisannya dan untuk meyakinkan anak Allah yang terkasih bahwa Bapanya menerima umat manusia melalui Dia, pengganti dan penjamin mereka, dan bahwa Allah akan menghubungkan manusia dengan dirinya dan membuka sorga bagi doa-doa manusia melalui pengantaraan putranya. Jelas bahwa Allah Bapa yang berkuasa menyelamatkan dan Bapa menyelamatkan melalui anaknya. Sebab memang sebagaimana dalam pekabaran sebelumnya, rencana keselamatan dibuat oleh Bapa dan anaknya. Inilah dasarnya anak juga berkuasa untuk menyelamatkan. Bahkan Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor tanggal 1 Maret tahun 1874 paragraf 6. Sekalipun dosa-dosa dunia yang bersalah ditimpakan ke atas anaknya, dan ia telah merendahkan dirinya di hadapan umat manusia demi menyelamatkan umat manusia yang binasa, suara Yehova meyakinkan Kristus akan statusnya sebagai anak dengan yang kekal.
Dalam perwujudan ini, Allah memberikan meterai pada rencana penebusan melalui putranya dan membuktikan bahwa Dia menerima umat manusia sebagai sesuatu yang dimuliakan melalui karakter yang benar dan keunggulan ilahi dari anaknya yang kekasih. Suara Yehova, yaitu suara Allah Bapa yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan," adalah meterai pada rencana keselamatan yang dilaksanakan hanya melalui satu jalan, yaitu anak Allah yang kekasih, Yesus Kristus. Karenanya Yesuslah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 148 paragraf 4 berkata, "Pertolongan bagi semua orang telah dilimpahkan kepada Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan. Saya mengarahkan Anda kepada Yesus Kristus, Juru Selamat orang berdosa, yang dapat memberi Anda kuasa untuk mengatasi setiap hal." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kita harus bertobat dulu, baru diterima oleh Yesus. Oh, jangan. Kita tidak dapat bertobat tanpa Yesus. Pekerjaan pertobatan adalah pekerjaan Yesus dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 24, paragraf 5. Anda tidak dapat berpikir tanpa Kristus. Anda tidak dapat memiliki kecenderungan untuk datang kepadanya, kecuali Dia menggerakkan pengaruh dan menanamkan Roh-Nya ke dalam pikiran manusia. Pertobatan bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan kasih karunia Allah, yaitu Roh-Nya Yesus dalam hati kita dan pikiran kita. Sebab Yesuslah yang berkuasa untuk selamatkan kita. Karenanya, pandanglah pada Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang berkuasa untuk selamatkan kami. Dan itu Engkau wujudkan ya Bapa, melalui anak-Mu yang tunggal, anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab pertobatan dalam hidup kami bukanlah hasil usaha kami, tetapi karena kami mau menerima Kristus bekerja dalam hidup kami, oleh kehadiran Roh-Nya, dan Roh-Nya lah yang menuntun kami kepada pertobatan hingga pada akhirnya diubahkan oleh hidupnya menjadi serupa dengan Dia, dan pada saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Sebab Yesuslah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.